Nah, itu kelas kelas 2 ya kira-kira ini ya. Kelas 2. Kelas 2 ya. Ya, kelas 2 berarti kita udah bisa tahu sela lah ini nih. Iya. Udah tahu sela lah. Ya emang paling banyak cerita sih kelas 2 sih. Kelas 2 ya karena kita pertama senior kita udah Lulus kelas sedikit 3-nya. Ya, intinya andalannya emang di kelas 2 kan Benar. rata-rata kan. Nah. Kayak kita pas kelas 1 juga kan yang kebanyakan kan yang ngajarin kita artinya bukan ngajarin. Ngedidik, Ibaratnya mengkatar. ngedidik ibaratnya yang ngasih tahu ini lokasi begini kan lokasi dangernya di mana gini kan kelas 2. Karena kelas 3 itu memang kebanyakan Udah minggir. udah pada minggir. Udah pada minggir. Jadi termasuk jarang kelas 3-nya. Itu normal sih karena memang mereka yang kelas 3 ini fokus buat ujian ya Din ya. Ujian, PKL dan segala macam. Karena memang di kelas 3 itu udah diwanti-wanti juga sama guru, ya kan? Kalau masih macam-macam ya bisa nggak lulus. Makanya kebanyakan dari kelas 3, termasuk kita waktu kelas 3 juga gitu ya Din. Yoi. Kebanyakan minggir, jarang ikut basis. Sesekali lah. Sesekali buat natar-natar lah ngelihat adik-adik kelasan kita. Nah dari situ dari kelas 2, pas kelas 2 lebih banyak kejadian masuk pesantren, terus beberapa kejadian di jalur, tetap nggak kapok lu nih. Bukannya nggak kapok Li, sebenarnya. Kalau ada pilihan yang lain sih mungkin nyari pilihan yang lain, gitu kan, yang lebih safe lah artinya. Cuma sekarang ya emang nggak ada pilihan lah waktu saat itu. Artinya kita kalau mau memang bertahan ya di situ gitu, bareng-bareng. Artinya ya namanya kita bareng-bareng lebih safe lah, walaupun emang ribut apa segala macam depending sendiri gitu kan. Ya benar sih kata Udin ya, maksudnya gue pikir lebih beresiko kalau kita misah dari teman-teman. Iya. Kalau kita nggak bareng basis itu lebih beresiko banget. Contoh Emang- kayak tadi. Emang gue pikir, gue lihat ya pas tahun-tahun kita sekolah tuh emang zaman-zamannya tawuran lagi parah-parah. Pokoknya ngelihat berita tuh Isinya tawuran serem lah. Ada anak sekolah mati apa segala Wah banyak Bin. Zaman kita anak sekolah mati. Ya jujur aja sih ibaratnya kayak kita dulu, gua mungkin Kuli juga ngerasain, ngebagi orang pasti ngerasain. Ibaratnya ya kena juga mesti ngerasain, pasti ada cacatnya lah. Korban ya kita semua. Pokoknya rata-rata kebanyakan, nggak semua sih, ada pasti bekas lukanya di badan kalau Tanda tangan lah. Tanda tangan ya Din ya. Tanda tangan. Tapi alhamdulillah gua kelas 1 kelas 2 belum ada tanda tangan. Oh, masih mulus? Masih mulus. Cuman itu doang, pesantren doang Iya, ya? pesantren. Ya paling batu-batu mah kaca lah dia, Yang nggak ngebeling-beling. ibaratnya nggak ninggalin bekas lah. Iya, ngebeling-beling Din. Ya paling itu doang sih kelas 1 Iya. kelas 2. Tapi enggak, gua kelas 2 kena tangan anjing. Ya emang Suwe banget. gua kelas 1 kelas 2 aman. Oh, masih mulus sih. Beda-beda ya Din ya? Tanda tangan belum ada. Iya. Nah, terus ceritanya pasti nggak jauh nih Din. Semua di angkatan kita mungkin ya ngerasa warganya banyak tuh di saat kejadian Alfian Din, yang setiap tahun ada nyekarnya. Kita jalan bareng. Kita jalan bareng. Itu lu inget gak? Lu ikut kan tuh? Gue ikut. Di kelas 2 tuh ya? Kelas 2. Kelas 1 ikut, kelas 2 ikut Kelas kan? 1 ikut, cuma kan kita kelas 1 ibaratnya belum banyak momen lah. Artinya seingat gue sih kelas 1 itu kita perjalanan yang Aman, Memoriam ya? Alfian itu aman. Aman, balik noleh. Yang kelas 2 memang ada berapa insiden lah. Ada beberapa insiden di Cawang, yang seingat gue di Cawang. Wow. Sama di Jerman kalau nggak salah. Iya, di Jerman. Anak-anak SMA Sudirman tuh Ah, yang benar. sampai ngepet kan. Iya banyak tuh, gila tuh. Gue juga bingung tuh. Anak Jerman tumben-tumbenan. Iya, karena ditunggangin Din dia Iya. sama PKI, poncol kapal Israel. Iyalah, nggak tahu gue di belakangnya, artinya gue juga heran juga. Biasanya kita lewat aman-aman aja, apalagi kita posisi banyak gitu kan, sampai berapa bis miring kan. Oh gila itu mah. Yang seingat gue sih ada insiden di Cawang sama anak kapal. Emang pas anak kapal Nurunin tuh ya? kita nurunin. Seingat gue sih kita ngejalan yang bareng tuh 2 bis. Itu iya sih, bisa Sebenarnya sih, ada empat. bisa ada Iya, 4. karena kan bisnya kan nggak bisa bareng. Oh, nggak bisa bareng ya? Oh, barengan lu yang pas lu bis? Iya, ada 2 bis. Miring Yang semua gua tuh ya? Miring. Yang gue bis kedua. Nah, yang pertama lewat.
Pas di Cawang. Yang pas di Cawang. Yang kedua tuh pas habis gua pas banget anak kapal pada bubar. Ya udah akhirnya nurunin. Nah, ya ada momen, tapi kalau gue pribadi gue nggak ngerasa. Kenapa? Cuma ada anak-anak yang lihat ngomong sama gue, katanya pas udah ini aman, lu nggak ngapa-ngapa, lah kenapa emang? Kagak, gue tadi ngeliat lu dibagi dari samping, gue bilang. Dicolong? Iya, di bis. Oh. Dicolong, gue bilang, masa sih? Kagak, gue ngapa-ngapa. Tapi gue cek juga kan, gue juga takutnya nggak berasa, gue kan tau-tau bolong kan. Iya. Nah, dicek juga kan sama siapa sih? Gue nggak ingat sih orang-orang itu yang ngomong. Nah, gitu, dicek kan, tas bolong, emang tas bolong. Oh, bolong. Gue bilang tas bolong, baju bolong, semua bolong lah. Lah kulit gue kagak. CR katanya. Iya, CR. Nah terus gue bilang, masa sih gue kena? Pas gue cek, gue iya bolong. Lalu nggak berasa? Kagak berasa. Oh. Lalu apa dia bilang, wah lu ini lu TikTok. TikTok lu ya. Gue bilang TikTok apa? Emang lagi keparengan aja. Kayak memang yang biasanya juga yang punya tekbol mah nggak ngomong-ngomong, ya kan? Nggak ngomong-ngomong. Gue mah kagak. Nggak, doa orang tua. Orang tua. Kayaknya sih itu. Doa orang tua sepanjang masa, Din. Mungkin karena itu kali. Kayaknya itu. Tapi momen yang momen kecil lah. Sempat ribut sebentar di Cawang. Ya, terus jalan aja. Yang ramenya emang di Jerman. Jerman itu hampir agak lama lah. Ribut lama. Ibaratnya bolak-balik tuh di situ tuh di Jerman. Jebol tapi kita, Din. Jebol. Cuma agak lama lah di situ. Ada perlawanan lah mereka. Perlawanan. Ibaratnya tumben-tumbenan gitu kan. Enggak, itu bukan Jerman dong, Din. Ada kapalnya, ada poncolnya di Israel. Makanya mereka berani. Kan Jerman iniannya bahan kolekannya mereka itu PKI. Biasanya kita paling kalau jalanin Alfian sih seingat gua kalau ke daerah Gandaria tuh kita paling ribut ya di Cawang. Paling di hack Respati, di apa namanya, di induk situ kan Respati kan. Iya, Respati di hack lah. Nah Jerman biasanya enggak, makanya gue bilang di Respati aman tuh. Ya, di Respati aman. Udah pada ngumpet kan, udah tahu kali emang. Kita mau jalanin. Iya, seingat gue sih emang pas kalau kita ngejalanin ke Gandaria pas Alfian itu kayaknya semua sekolah udah pada tahu. Serius udah pada tahu. Gue lihat dari sikonnya udah pada tahu. Mereka kan nyari aman karena kan itu pasti biasanya semua basis ngikut kan. Ya, orang si Tris saya pernah ngomong kok, dia ikut kok. Tris itu Polgat, Priuke ikut juga. Semua basis kok, setiap kita nyekar ikut. Iya, soalnya kan Alfian itu memang memori, ibaratnya momennya pas banget lah. Dia meninggal bukan karena tawuran, tapi ditembak kan polisi. Terus polisnya juga nggak ketahuan kan. Ketahuan siapa? Ibaratnya nggak ketangkep, nggak ada proses. Makanya tuh ibaratnya Alfian itu icon lah ya. Memori Alfian itu ibaratnya ngebekas banget di anak-anak. Ngebekas banget ya. Karena angkatan kita ya. Angkatan kelas kita. 1 kan ya. Kelas 1 ya. Waktu lewatnya kelas 1 ditembak. Ada yang ngomong polis, ada yang ngomong intel, ada yang ngomong lango, nggak jelas tuh. Ya, iya makanya itu kan pokoknya sampai sekarang pun belum mungkin tahu, nggak jelas. Oh. Nggak jelas. Nah, intinya dia meninggal bukan karena tawuran, karena ketembak gitu kan. Dan kelas banyak lah korban di zaman kita itu yang salah tembak, yang memang ribut juga antar pelajar, yang lewat juga banyak zaman kita emang rawan sih, Din. Ada dari kelas 2 tuh, Din. Dari kelas 2 lanjut ke kelas 3 nih. Kelas 3. Nah, balik lagi ke yang tadi, Din. Kelas 3 tuh harusnya kan minggir ya. Minggir kan harusnya. Gue juga kelas 3 gue akuin gue udah mulai minggir. Maksudnya nggak seaktif pas kelas 2 lah. Ikut basis maksudnya ya? Masih di basis, masih. Ya ibaratnya pas kita kelas 3 kan di kelas 2 nya ketat ini kan terukur kan. Berapa orang kan? Iya. Ya. Paling siapa? Bangor. Siapa? Gugur lah. Aples kelas 1. Kita kelas 3, kelas 1. Kelas Ya maksud gua bukannya ini maksudnya gua juga mikir kan kalau kita tinggal langsung maksudnya kita ini kasihan juga gitu kan. Pertama basis kita udah tinggal sedikit lah.
anak 44 kan udah kebanyakan udah nggak lewat Litan kan. Udah ngeliat bawah. Nah, Dia naik tol. makanya emang kita ibaratnya Litan, murni Litan nih. Ya. Gitu kan. Makanya ya kalau kita minggir kelas 3 ya Siapa yang kasihan, jagain? gitu kan. Iya. Oh. Anak-anak kelas 1 kan belum tahu apa-apa Benar, gitu kan. benar. Ya kelas 2-nya juga nggak cukup gitu kan. Emang sedikit, bukan ini, emang cuma sedikit. Dikit sih, gue pikir juga kelas 1 paling apres aja siapa. Iya. Dikit lah. Dikit. Tapi ya itu, jujur aja, gua juga minggir gitu, gua minggir. Nah, Udin salah satunya minggir juga. Nah, seingat gua Din ada kejadian tuh Din kelas 3 Din. Kelas 1, kelas 2 mulus, kelas 3 aja coba ceritain Din. Aduh. Kayak berat banget, ngambil napas dulu kayak gitu. Ya ceritanya sih sebenarnya sih gini Pak. Gue ngebasis lah dari Litan, ya kan agak rame tuh banyak. Gak, ini lu mau sekolah nih apa mau? Mau sekolah, Mau praktek? cuma praktek. Oh. Iya maksudnya gue mau jalan ke sekolah praktek, jadwal praktek kan. Prakteknya di BPT. Pulau Gadung ya, Iya. BPT. Nah, gue jalan nih, ya kan, agak rame tuh basis Dari taman ya? dari taman. Jalan rame basis kan. Kelas 3 lu doang? Kelas 3 saat itu banyak. Oh. Ada berapa orang? Tapi gua nggak ada. Ada Ipul, ada ini, ada. Nah, tuh apa? Kalau nggak salah naik 929 apa 959 gitu kan. Ribut tuh. Ribut di Litan biasa lah, biasa. BM ya? BM, BM. di Litan. Ngejebolin lewat. Lewat. Udah, set. Sampai di Penas gue turun. Karena mau praktek, mau nyambung. Ya, bisa. Nah, gue kelas 3 sendiri tuh yang mau praktek. Gua sendiri. Oh, lu doang kelas 3 nya Iya, yang mau praktek. yang mau praktek. Ada anak kelas 2 sama anak kelas 1-nya agak banyak. Yang praktek. Ya, sekitar gue posisi sekitar 7-8 orang lah di situ kan. Udah, pas emang gue di Penas, gue lagi nunggu mobil. Sorry. Seingat gue yang mau praktek apa yang gue mau ke sekolahan ya? Kayaknya iya bener gue mau praktek kayaknya. Gue mau praktek. Enggak, Li. Ngapa? Bocah pikun. Lupa gue. Antara gue yang mau praktek apa gue yang mau ke sekolahan, misah pokoknya. Gue misah lah, pokoknya 8 orang tuh, misah. Turun di Halim. Turun di Halim. Ya. Nah, Nyambung naik 57. nyambung naik 57. Mau praktek kan? Nah, terus apa namanya? Cuma 8 orang lah, gue kelas 3 sendiri. Nah, dia terus emang pas gue nunggu itu anak ATW rame lewat. Cuma gue ngelihat ada temen gue anak pulau. Ada anak ATW juga. Iya, temen gue tapi Temen maksudnya lu. gue kenal lah, bukan Iya, temen iya. gue kenal di Kenal. pulau, anak pulau. Dia ngeliat lu juga. Dia ngeliat, Oh. makanya gue anak-anak kan mau ini kan anak-anak mau ributin, cuma gue bilang dia di pintu kan, gue bilang udah terusin anak gue gitu kan. Karena temen lah ya. Iya, Kenal lah. kenal dia, posisi dia apalagi di pintu kan. Pintu. Kasihan, maksudnya gue nggak enak kan. Iya. Nah udah lewat kan, kita kasih lewat. Nah terus gue naik tuh 57, nggak lama itu gue naik 57 kan. Udah pas di kebun nanas rame gue lihat kan, sebelum lampu merah gue udah ngeliat, gue loh wah rame lagi, gue bilang gue cek posisi kan, anjrit segini lagi anak kita, kalau nurunin susah kan. Kalau kita turun di sini nggak bakal jebol, gue bilang gitu kan. Ya udah rapi aja, gue bilang kan rapi, udah anak-anak rapi kan, gue jaga di depan. Kelas 3 lu doang nih. Gue jaga di depan, gue bilang ada yang bawa BR nggak? Gue bilang ada. Sini, gue bilang. Iya, anjir. CR Jogja. CR Jogja, CR yang gagangnya warna-warni. Gue bilang, Ya, yang hiasan. Iya. Yang tipis banget. Pakai plat. Iya, pakai plat. Ya gue bilang, ya udah deh daripada nggak ada. Tadi kan gue pegangan doang, udah yang penting gue rapi. Gue suruh rapi, anak-anak gue suruh duduk semua kan. Iya. Nah ternyata pas sebelum lampu merah tuh, kan sebelum tongkrongan HTW ada lampu merah tuh yang pertigaan itu kan. Iya, sebelum halte. Iya, Ya. sebelum halte kan gue bilang Kebun nanas. udah rapi. Ya gue sih lupa ingat juga, pokoknya nggak pas gue lewat ke HTW tuh pokoknya dia langsung mantek kayak gitu kan, seret
entah dia tahu karena memang Udah ngeliat dia sebelumnya. lewat sebelumnya. Iya. Tapi ada yang bilang juga, ada yang turun, anak-anak anak-anak turun langsung lari ke belakang gitu kan. Oh. Gue juga nggak jelas momennya tuh maksudnya gimana, gue nggak ngeliat. Ada yang turun lari gitu kan, nah terus langsung tuh bis gue lewat pantai kan, Hubungin. iya ngerubung langsung. Buset. Gue bilang kalau nggak salah ada, pokoknya ngerubung supir ditarik keluar, udah kan nggak bisa kemana-mana kan, udah mau nggak mau lawan kan. Iya. Katanya ada mau mati konyol bagaimana gitu. Taruh Din, iklan dulu. Ya. Sip. Oke, lanjut lagi. Sorry iklan di luar hujan, kita pindah lokasi jadinya. Ini di dalam nih. Dalam aja sih. Dalam rumah Udin. Lebih nggak kedengeran lah suara hujan. Lanjut Din, yang lu dikerubungin kelas 3. Ya itulah, pokoknya tahu-tahu gua pas lewat ya udah ngerubung kan, udah mantek. Ya itu udah campur lah anak-anak sekolah sama anak-anak kampung situ lah, BR. Oh gembelnya. Iya gembelnya, BR juga gede-gede Gede. banget seingat gua mah. Ada Mandau, ada SM, Aji. meter Terus? juga. Oh ya udah, sebisa mungkin gua tahan kan di pintu. Gua Ini- posisi pintu depan. Bentar dulu deh. Kata lu kan tadi ada yang lari. Maksudnya lu ditinggalin sama anak-anak atau masih bertahan nih semua? Ya, gue juga nggak tahu persis jelas ya. Udah agak-agak lupa juga. Pokoknya ada yang bilang, kan gue bilang, seingat gue udah bilang kan anak-anak jagain pintu aja. Oh sebelum Iya, dibantai. sebelum dibantai jaga pintu. Gue depan kan. Mm-mm. Posisi gue depan, belakang gue suruh jaga juga. Pas posisi sebelum lampu merah. Cuma ada yang bilang anak-anak juga yang bilang, gue nggak lihat persis pokoknya. Itu ada yang turun tuh. Ada yang turun. Gitu. Tim selau lah. Ya, mungkin ya biasa lah, mungkin panik atau Ya. gimana gitu. Ya udah pokoknya gua udah nggak ngurusin itu lah, intinya gua ngejaga jangan sampai tuh orang pada masuk kan. Artinya walaupun masuk anak-anak udah jauh lah dari bis gitu kan. Soalnya BR cuma atunya itu yang cherry. iya. Ya, makanya gua ya sebisa mungkin gua tahan kan. Nah pas gua ngepet langsung ya, nama cewek begitu BR dia gede-gede banget langsung oglek. Oglek langsung. Oglek langsung patah. Oh jadi posisi lu tuh masih di pintu tuh, nahanin pakai chair. Iya, gua bilang kan Di pintu depan. iya di pintu depan. Gua bilang udah pada caw lah, gua yang lain kan anak kelas 1 kelas 2. Iya. Udah pada cabut lah, gua bilang gua nahan. Jadi bukannya junior lu klise ya, jadi klise ya. Bukan junior lu yang harusnya nahan, malah kelas 3-nya yang nahan. Oke, Din, terusin Din. Iya, gua nahan sebisa mungkin anak-anak cabut. Iya. Maksudnya biar anak-anak bisa cabut gitu kan. Ada waktu buat cabut, ada yang lewat jendela gitu kan. Pada loncat-loncat. Ya udahlah. Pak, ya udah emang gua nggak, ibaratnya namanya gua juga megang BR gitu doang kan. Gua posisi sendiri. Ya udah, sebisa mungkin gua tahan. Ya, akhirnya jebol juga kan. Jebol. BR juga udah hancur. Kebuang. Ya udah hancur buat ngepet, langsung hancur namanya BR. Ini semuanya ke lu nih, anak ATW dan gitu iya, ya. di pintu depan. Lah kan gua jaga depan. Gila banget. Terus? Nah, pokoknya gua jaga depan, artinya gitu kan. Anak-anak ya gua udah nggak ingat apa-apa lah pokoknya. Intinya gua ngepet nahan di situ lah. Nah, di situ. Ini barang udah nggak ada, terus gimana nih nahannya? Kaki, kita mau apaan lagi? Maksudnya lu di atas pintu nahan pakai kaki gitu, Iya, nendang-nendang? lah iya. Cakep Din. Mau gimana lagi? Udah nggak ada apa-apa. Nahan pakai kaki, udah gua nggak inget lah. Pokoknya udah nggak berasa lah. Udah nggak berasa tuh? Namanya kena BR, kena apa udah nggak berasa tuh saat itu. Akhirnya dia bisa masuk, gua udah nggak bisa nahan. Masuk, akhirnya masuk. Anak-anak tapi udah cabut semua. Tinggal lu doang. Anak-anak udah cabut semua. Nah, gue ditarik ke bawah, habis kan digebukin, udah digebukin, gue ibarat udah nggak inget apa-apa lah. Gue bilang, wah mati nih, gue udah pikir gitu kan, udah. Ya alhamdulillah tuh
pas nggak lama lah habis digebukin diapain gitu kan di bawah. Ya ada momen dia udah gitu kan, ada yang misahin gitu kan. Oh, ada yang misahin tak gimana gitu kan, udah mikir gua udah habis kali gitu kan. Nah, ada momen dia berhenti tuh, gua langsung lari. Oh, lu masih bisa lari tuh, maksudnya Lari. meskipun udah dibancakin lu masih sadar ya? Iya, gua bisa lari. Buset, ke Lari arah mana? ke arah Perumpung. Ke arah Pedati? Iya, ke arah Pedati, ke arah Perumpung lah, Ke arah ke arah Perumpung. Perumpung, lari ya kan. Nah, gua lari tuh, tas udah nggak ada, duit nggak ada ya kan, gua lari kan. Gua udah nggak berasa tuh, kaki udah ibaratnya udah darah apa Buset. gimana udah nggak berasa lah. Nah terus lari tuh, dikejar Lari. gak? Ngejar, lari ngejar, Buset. makanya lari terus ada anak temen gua tuh, anak bonser juga kalau nggak salah si Leman tuh lagi di 06A. Oh dia naik 06. Iya, nah terus ngeliat gua gitu kan posisi, nah itu dia turun, terus narik gua ke 06A. Oh wah untung banget ini. Iya. Angkatan kita? Angkatan kita, kelasan gua. Oh kelasan lu? Kelasan gua. Oh. Si Leman. Anak Emang mana? dia nggak pernah ikut basis. Oh tim slow. Tim slow. Ya untungnya juga pas itu ada dia tuh. Gua bersyukur banget pas itu ada dia. Yang ibaratnya gua udah duit nggak ada apa nggak ada kan, mau naik mobil juga kan. Anjing. Udah. Ditarik sama dia. Iya, tarik sama dia, dia naik nomor kan. Udah. Sampai sekolahan. Oh dibawa ke sekolahan. Lu masih belum merasa di rumah nih bancakan semua badan. Belum berasa. Anjir. Pas nyampe sekolahan tuh ada Pak Adit tuh kan biasa di gerbang kan, jaga gerbang. Udah tuh gua ngelapor, ibaratnya gua ditanya Pak Adit kenapa nih, gua bilang, itu Pak tadi saya lagi naik 06A terus dijegat di kebun nanas gitu kan, gua bilangnya gitu. Iya. Terus di iniin lah, di Bantai lah, ditarik gitu kan. Nah, terus bohong kamu, tawuran kali, gue bilang. Enggak Pak, orang saya sendiri, gue bilang gitu kan, saya berdua nih sama temen saya, gue bilang. Iya terus. Udah kan, akhirnya ya udah ke klinik dulu. Klinik tuh klinik belakang. Iya klinik belakang. Pisangan. Baru tuh gue tahu kaki gue pada berlubang, baru gue sadar artinya. Berarti selama sampai sekolah itu nggak berasa sama sekali? Agak berasa, ibaratnya udah. Tapi Pak Adi ngelihat. Lihat loh emang udah mulu. Baru udah setelah ke klinik berasa. Berasa tuh, soalnya ke klinik juga dijahit kagak pakai dibius. Buset. Kalau Lu kena apa ya sih? kaki semua. Ada totalnya 11 atau 12 tuh. Lobang. Anjing. Kaki semua? Kaki semua. Badan nggak ada? Gua nahan pakai kaki. Terus Ya udah. Pas sampai klinik gua bilang, dokternya nanya, ini mau dibius dulu nggak Pak? Nggak usah, udah kuat dia mah. Ay, gua bilang, sakit tanpa dijahit dulu pas kena. Ya iya. Cuma nggak semua dijahit sih, ada 6 apa 5 gitu yang dijahit ya, agak dalam katanya kan. Terus Enggak, gue masih beruntungnya tuh ya, maksudnya gue masih nganggap ya, masih mikir gue masih beruntung lah, artinya tuh dia BR-nya nggak ada CR. Kalau ada CR habis. Oh nggak ada CR? Nggak ada. Oh. BR-nya rata-rata mandau. Iya panjang-panjang lah. Yang panjang-panjang. Yang harus ngenain tuh bukan ngenain begitu doang, harus digesek. Iya, artinya luka. Kalau CR kan nggak ada yang dalam. Iya, kalau CR mah nancep langsung. Iya. Nah terus masih bersyukurnya di situ. anjing segitu aja masih bersyukur loh. Ya, aduh. ya ibaratnya masih selamat, ya, masih selamat bersyukur lah. Iya sih. Tuh kena tuh Din, tuh. Kelar dijahit. Masih balik ke sekolah? Balik. Nggak pulang? Kagak. Kalau suruh masuk kok Pak. Suruh masuk dengan pincang-pincang. Iya. Nah, enggak, tapi pas siangnya Huh? ternyata sekolah tuh nelpon nelpon bokap kan, nelpon nyokap. Iya. Nah, baru pas siangnya tuh dijemput gua. Oh, nelfon. Iya, dijemput. Tapi lu juga nggak di note sama guru-guru di sekolah bikin perjanjian apa gitu? Kagak. Soalnya kan gua bilang gua korban. Gua nggak ribut. Bener. Emang posisi kan gua korban. Nah, pas sorenya tuh anak-anak kan pada ke rumah. Kolekan. Iya, biasa lah. Biasa kolekan. Nah, gue bilang dia kayak Adoy sih ke rumah. Siapa ya? Oh, bukan Adoy, pokoknya anak-anak kelas 2.
anak-anak kelas 3, anak kelas kedua. Ada yang udah lulus, Iya. kita kelas 3 Nah, udah tuh mereka bilang, ke rumah ya. baru pada cerita, iya gue juga katanya yang sebelum kan gue tadinya banyak tuh gue bisa kan, dia juga sempet di ini juga. Wah, gue pikir karena itu, karena dia tahu kalau ada yang lewat gitu kan, karena dia kan lolos nih. Nah, mungkin emang udah ditungguin gitu, makanya emang dia udah prepare banget tuh, BR udah siap. Udah gimana ya, karena udah tahu. Jadi Iya. gua rasa juga mungkin udah janjian tuh mereka yang ngebantai lu sehari sebelumnya tuh. Gua rasa mungkin sebelumnya bisa jadi ya mereka kalah kali sama entah basis mana ya kan. Ya, tahu dah kalau itu Sejati. intinya ya. Itu kelas 3, Din? Emang lagi apes lah. Kelas 3 ya? Kelas 3. Orang mah kelas 3 ya kan, mulus gitu kan. Udah hampir mulus sih. Nggak mulus juga. Dari situ, Din, lanjut sekolah ya dengan berbagai rintangan ya. Iya lah. Tetap lanjut ya. Lanjut udah lah. lulus ya. Iya lah. Udah lulus. Nah, berarti banyak hal ya, Din, maksudnya yang lo alamin di sekolah Bonsir ini. Nah, Ya, banyak lah. iya banyak hal ya, suka duka ya, Din, suka duka. Karena gue tau banget dia kan, karena tandem gue juga. Tau lah, ada beberapa hal yang mungkin Udin lupa lah, ya udah 20 tahunan ya, Din ya, kita ya, 20 tahunan yang lalu lah. Tapi yang membekas banget di ingatan Udin ya itu, ya kan, yang nggak bisa hilang lah, ya kan, nggak bisa hilang selama di sekolah. Nah, Iya. dari situ, Din, lu kenal, lu ke gap, terus juga gimana lah di jalur kita pulang pergi, nggak bisa dihindarin tawuran itu. Nah, kesimpulan apa sih, Din, yang bisa lu ambilin dengan dulu suka dukanya sekolah di Bonsir ini? Ya kesimpulannya intinya gini, gue bilang kalau memang dulu tuh zamannya gitu lah. Kalau memang kita mau selamat ya pilihan terbaiknya kita bareng-bareng artinya gitu. Ya alhamdulillah sampai sekarang juga gue masih selamat ya kan, dan alhamdulillah juga gue masih bisa kerja, bisa dapat kerja ya kan. Ya karena sekolah di Bonsir juga lah, artinya selain itu cerita-cerita yang gak enak juga banyak lah cerita-cerita enak ya, guru-gurunya juga yang support banget kita gitu kan. Tapi pada intinya ya untuk masalah tawuran atau apa ya kalau bisa lah nggak usah ada lagi lah. Untuk generasi sekarang ya, Din? Sekarang untuk kedepannya nggak usah ada lagi lah. Kalau bisa ya nggak usah dihindarin lah. Sangat indah. Nah artinya ya sekarang kita udah memikirnya kita supaya bisa bersaing ke depannya, karena nyari kerja tuh makin lama makin susah. Ya kan, apalagi kondisi kayak gini pandemi ya kita nggak tahu lah kondisi kedepannya gimana. Ya kalau bisa anak sekolah sekarang ya belajar yang benar, kasihan orang tua. Ya kalau misalkan memang dulu zaman kuliah sekolah emang pilihannya kayak gitu, ya mau nggak mau kita jalanin. Dan alhamdulillah kita bisa ngelewatin semuanya, masih hidup, masih sehat. Kita ambil hikmahnya aja lah ya, intinya kalau kita bareng-bareng ibaratnya kita lebih aman lah gitu aja ya. Sekarang alhamdulillah kita juga masih bisa silaturahmi sama teman-teman ya, itu yang penting gitu kan. Artinya momen-momen kayak gitu bisa jadi trigger kalau kita buat kita tuh untuk silaturahmi, buat bahan cerita. Ya cukup itu aja sih. Ya cuman kenangan ya, tapi nggak bisa diulang. Iya. Jangan diulang. Kalau bisa. Dan anak-anak sekarang nih, anak-anak ke depannya pokoknya anak sekolahan ya, kalau sekolah ya belajar lah. Ibaratnya jangan ada cerita-cerita kayak gitu lagi. Sebenarnya sih ngeri. Kalau kita sekarang ingat juga. Kok gue berani sih, kok gue gitu, gitu loh. Tapi sekarang balik lagi kayak kok gue dulu kayak gitu. Jadi lucu sendiri kadang-kadang. Ya pas gue baru lulus setahun 2 tahun masih ada lah tawuran. Gue ngeliat anak-anak tawuran tuh jadi anjir lucu, jadi gue pengen ketawa gitu loh. Padahal dulu kita kayak gitu. Ya gue begitu gitu lah. Ya karena memang pilihannya pada saat itu, kondisinya pada saat itu ya emang kayak gitu, bukan mengharuskan sih, artinya pilihannya mungkin pilihan terbaiknya itu untuk kondisi
kondisi pas zaman gua dulu gitu kan. Ya memang nggak bisa dihindarin sih Din zaman itu ya. Karena memang itu bukan janjian Din sama rival ya. Iya, enggak lah. Emang rival pun begitu di doktrin ya, sama lah semua STM. Emang kok kondisinya kayak gitulah. Zaman gua sekolah sih pokoknya intinya sekolah negeri banyak musuhnya sekolah swasta gitu. Iya, benar, sekolah swasta. Ya, Banyak kan swasta daripada negeri. iya gitu kan. benar. Ya mau nggak mau ya kita harus melindungi diri kita, bertahannya gitu lah. Kita ikut bareng-bareng teman-teman, kita nahan bareng-bareng gitu kan. Ya intinya disitulah ibaratnya kelihatan solidaritas antar teman gitu kan. Yang kepake itu sampai sekarang. Iya. Solidaritasnya kepake. Ibaratnya hikmahnya itu solidaritas kita tuh masing-masing cukup kuat gitu loh. Iya. Artinya ya kalau misalnya lihat teman susah, kalau dulu kan misalnya ada yang kena nih pada kolekan di kantin ya kan. Ya sekarang yang bisa kita pakai pelajarannya hikmahnya ya itu, kalau misalkan ada teman-teman kita susah dulu zaman sekolah, misalkan kondisinya lagi kurang bagus ya, yang kondisinya bagus bisa ngebantu dengan apapun ya kan, bisa dengan support, bisa dengan tenaga atau ada misalkan dari uang atau gimana gitu kan. Ya itulah yang bisa kita hikmahnya di situ gitu. Banyak ambil pelajaran ini nih. Iya. Maksudnya ya di sekolah di STM tuh isinya cuma bukan tawuran ya, Din, banyak hal-hal positif juga ya. Banyak hal positif, banyak, cuma kan ya umum lah, namanya sekolah pasti kita jadi banyak teman. Temen nggak cuma ibaratnya di skup kecil gitu kan, ada teman dari kita kemana, kita main ke Tanjung Priok ada teman, kita main ke Pulau Gadung ada teman, kita main ke Bekasi ada teman, buat mampir, buat ini, buat sharing gitu kan. Artinya itu umum lah, artinya setiap kita sekolah naik tingkat nih dari SD mungkin cuma lingkupan itu aja, SMP mungkin lebih besar tapi masih segitu. Kayak di STM nih kita sekolah jauh dari kampung, jauh dari orang tua, teman kita juga lebih banyak gitu lah. Intinya setiap step pasti makin meningkat gitu kan. Dan ya intinya itulah, kita kemana-mana enak lah. Wah, gue mau ke Bekasi nih, gini ngopi, gini kalau lagi boring di rumah gitu kan. Jadi banyak teman cuy. Gitu. Iya benar. Karena momen-momen kayak gitu tuh orang teman-teman kita juga pada ingat sama kita, jadi wah lu yang dulu begini, wah lu yang dulu begini. Kayak tadi Kuli nge-share kan di grup, gue bilang wah lu nih yang nampol kaca gue bilang si tangan besi. Ada aja yang inget, gue sendiri udah lupa gitu. Ya itu makanya bagus sih Din, maksudnya nggak lupa gitu kita sama temen-temen. Contoh juga nih kayak gini Din ya kan, bisa jadi lu masuk di YouTube di channel gue ada teman-teman juga yang dulu skip kan, wah lu Din nih ya kan, bisa akhirnya info lu di mana, kabar-kabaran gitu, ketemu lagi, itulah jadi banyak manfaatnya lah. Jadi bukan sekedar yang kita silaturahmi di situ aja terus kita harus manja. Nah Din, aktivitas lu ngapain sih sekarang? Ya biasalah, kerja. Di masa pandemi ini masih kerja ya? Masih, walaupun WFA ya? WFA, tapi alhamdulillah masih kerja gitu lah. Ya memang jadi kurang efektif, cuma memang kondisinya kayak gini kan. Ya alhamdulillah masih bisa kerja, masih ada penghasilan. Ya kita kalau kita lihat di ibaratnya yang lain mungkin ada yang kurang beruntung gitu kan. Iya, banyak dari kita gitu kan, yang kita harus tetap bisa bersyukur lah. Di mana sih? Alhamdulillah di BUMN lah. Sejurusan gak apa? Kagak malah? Agak. Jauh ya? Ya gua kan memang habis sekolah kan, ya inilah, aku lulus dari Bonser, gua kerja di AHM. Honda motor kan. Rata-rata banyak lah yang lulusan Bonser yang kerja di situ. 2 tahun 3 tahun tuh gua kerja sambil kuliah kan. Sambil kuliah, alhamdulillah bisa sambil kuliah. Ya lulus kuliah, gua di AHM juga nggak ada prospek untuk yang lebih baik kan, cuma kontrak-kontrak terus. Akhirnya gua ngelamar, ya akhirnya gua dapat tempat yang sekarang. Udah kurang lebih ya ada dari tahun 2015
berapa? 2015 lah. Kalau nggak salah. Lumayan lah. Ya 2014. Lumayan dari 2014 sampai sekarang ya bertahan ya. Sekarang bertahan. Dan udah ya lumayan lah, artinya nggak jadi bos juga. Saya Alhamdulillah kan teman-teman gue udah banyak yang jadi bos. ya sih, gue demen yang jadi bos. Juragan Andong. Nah, itulah kita note ya, kita harus ambil hikmahnya, ambil positifnya. Terus juga apa namanya? Ya gitulah, maksudnya selain kita cerita tadi mengenang ya, negatifnya jangan di inilah yang Udin bilang tadi, jangan diambil lah negatifnya, positifnya aja. Kita cuma buat, jujur gua bikin gini supaya silaturahmi sama teman-teman, pertama bisa berkunjung ya Din ya, salah satunya ke rumah lu, ketemu lagi setelah sekian lama kan, tukar pikiran ya kan, mengenang masa sekolah. Jadi buat penonton harap bijak ya, buat teman-teman juga yang mau ketemu Udin nih bisa di Harmendal. Sekarang di Harmendal ya, dekat Kampung Makassar. Nggak jauh, pindah biasanya nggak jauh. Kalau mau ketemu di kerjaan nih daerah Tugu Tani masuknya Jakarta Pusat. Jakarta Pusat ya. Tugu Tani dekat istana lah ya. Kebun Siri lah gitu. Ya kalau lagi iseng-iseng di daerah situ hubungin gua aja. Nanti bisa ngopi bareng lah. Ya. Kalau sekedar kopi mah ada lah. Asik. yang udah lama gak ketemu, yang kangen sama Udin, komen di kontennya Udin nih. Kita tukeran HP ya kan, kita tukeran HP. Selain di basis ya Din, selain di grup basis ya ada ya. Nggak usah komen lah, ngirim parcel aja. Ngirim parcel. Iya dah, sip. Sampai ketemu lagi di konten berikutnya dengan narsum yang berbeda. Semoga tayangan ini memberi hal-hal yang positif ya dan inspiratif. Kenang-kenangan yang lalu udah cukup di situ aja, jangan diulang. Dan buat generasi sekarang diinget baik-baik tuh kata Bang Udin tadi ya kan. Sekarang waktunya belajar, prestasi. Udah kelar nyari duit sebanyak-banyaknya ya kan. Itu yang penting ya, Din. Betul. Oke, sampai ketemu lagi ya. Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hitam merah hitam. Bon Sertiga.